Ia berusaha. Suara lantai menayangkan dan memanggil, membuat ibu tidak terganggu dan mengajarnya. Kenapa kau tidak pergi dulu? Jangan mondar-mandir seperti itu, Adam. Apa, Bu? Jangan mondar-mandir, aku bilang. Adam, Jadi aku harus bagaimana, Bu? jangan seperti orang linglung. Berbuatlah sesuatu. Ibu tak lihat apa? Ini aku sedang berbuat sesuatu. Dengar ya, Adam. Pergi kau dari sini atau pergilah kemana saja. Bisa gila aku melihatmu begitu. Apa salahnya aku mondar-mandir? Ibu benci melihatku. Tak bisakah kau berhenti? Semua aku salah. Duduk salah. Mondar-mandir juga salah. Jangan takut mendengar ributmu. Pergi dari sini ku bilang. Kenapa ini begitu benci melihatku? Ya janganlah kita berbuat begitu. Sadarkah kau tingkah laku begitu mengganggu? Harus aku keluar dari sini. Sementara Tati sedang terbaring di sana. Sedang sekarat. Kau tahu kau Aku suaminya, Bu. Aku perlu hadir di ya, sini. aku tahu kau suaminya. Kau perlu Apa ini sebenarnya? Tidakkah bisa ibu merasakan apa yang berkecamuk dalam dadaku ini? perlu kau tunjukkan kemana-mana. Diam! Itu. Asal ibu tahu, ini adalah rumahku. Dan kalau aku inilah rumahku. Dan kalaupun aku biarpun aku kembali ke rumah ini, ataupun aku meraup keras di rumah ini, ibu tak perlu ikut campur urusan dengan Tati. Siap. Kasihmu pada anakmu memanglah sangat besar. Saking besarnya tak terharu sedikit pun. Tak tertitik air mata sedikit pun. Seperti tak terjadi apa-apa. Ibu yang bagus, sorry. Ibu yang bagus. Cukup, Adam. Sudah hancur hati ibu. Sudah kering semua air mata ini. Allah, tak usah berbicara kepada kita. Yang ibu kehendaki hanya kehancuran diriku, kehancuran Tati. Dari dulu, ibu sendirilah yang tak suka pada pernikahan kami. Tapi asal ibu tahu, cintaku dan Tati lebih besar dan lebih kuat. Itu yang ibu maksudkan. Nah, ibu yang benci pada diriku. Kenapa tidak aku saja yang diracun? Baru kali ini aku melihat seorang ibu yang tega menghancurkan hidup anaknya dan masih bisa berkata dia cinta pada anaknya, masih bisa berkata deritanya, rasakan pada puncaknya. Buat itu sekarang. Diam, Adam.
mau mendengar ocehanmu lagi. Haridu, ujian ibu sendirilah yang harus ibu jaga. Semua ini karena perkataan ibu. Fitnah sana, fitnah sini. Adam! Mantan yang tidak pernah memfitnah selama ini. Hari dulu memang selalu saja merasa benar. Kau seorang yang buta, Adam. Benar-benar buta. Aku tidak pernah memfitnah siapapun. Kau yang selama ini buta dan gila. Kau pikir tak hancur hatiku menyatakan kebenaran yang begitu pahit padamu, pada Tati? Ku bilang, jangan ulangi lagi fitnahmu Ya, itu. itulah yang membuat Tati berhadapan dengan maut saat ini. Tapi ketahuilah, kau boleh membuatmu. Aku, Ya, kau sendiri. sekarang aku yang memfitnah. Salahmu, semuanya salahmu. Aku tidak heran. Orang berdosa memang melemparkan tuduhannya pada orang lain. Bagaimana masuk akal? Aku tidakkah ibu sadar betapa teguhnya cita kepada Tati? Betapa besarnya cita Tati padaku? Cobalah ibu katakan apa yang tidak aku lakukan untuk Tati. Demi Tuhan, tidak bisa nyawaku ini kuberikan pada Tati. Tidak bisa ia perebutkan dari maut. Adam. Tak perlulah sumpahmu itu. Hanya akan menambah beban deritanya saja. Apa maksud ibu? Tati tidak menghendaki hidup ini lagi. Jangan bermain kata-kata lagi. Sekarang katakan apa maksud ibu sebenarnya? Tidak. Mau bikin kita lagi? Adam. Ibu tidak meminta tenaga lebih untuk membunuh wanita setua aku ini. Jika aku mati oleh tanganmu itu, kelopak matamu takkan terbuka. Sudah. Sekarang katakan apa maksud ibu sebenarnya? Apa kau akan mendengarkan fitnah? Aku bilang katakan, Bu. Hatiku ini bukan terbuat dari batu, Adam. Dan aku tidak buta, masih bisa melihat dengan jelas bahwa rumah ini sudah begitu hitam dengan kecemaran dan kedosaan. Dia telah berkali-kali katakan, hentikan permainan kalian itu. Kalian menipu diri, menipu hidup. Lihat, beginilah akhirnya. Kehancuran, kebinasaan. Tapi apa yang dapat kau perbuat sekarang? Begitu. Memfitnah saja kerja ibu. Adam, kapan kau bisa melihat? Jangan bicara lagi. Aku tak boleh lagi. Begitu. Kalian memaksa aku berbicara. Tetap kau berhadapan dengan kebenaran. Tak cukup hatiku ini beracun. Kebenaran. Sampai harta juga ibu racun. Ibu hasut-hasut mengatakannya menipu diri, menipu hidup. Kau dengar orang tua, bila Tati sampai maut, ketahuilah, kaulah yang melakukannya. Takkan kurelakan dosamu sampai mati. Kau yang berdosa. Aku adalah milik kalian saja. Dia celaka lagi kuat. Sudah! Dia masih belum sadar. Datang juga si Rahayu. Kenapa si Rahayu yang ditanyakan? Adam! Ibu, saya peringatkan kepada kalian. Kalian hanya bisa membantu saya
menceraikannya. Sirai itu adiknya. Tapi mustahil, Bu. Aku suaminya. Ada. Sabarkanlah hatimu. Kita ini bernasib sama. Aku yang ibunya saja enggan dia untuk menerima. Untuk saat ini, lupakan benci kepada ibu. Dari dulu, ibu sendirilah yang tahu itu. Ada. Aku ini sudah hancur. Lebih hancur daripada hatimu. Janganlah kita bertengkar. Jika waktunya tiba, ajal pasti menjemput jua. Dia tidak akan pergi, Bu. Kau sudah seminggu tidak tidur. Kau terlalu lelah. Rebahkanlah tubuhmu agak sebentar ke dalam. Kau kemana, Adam? Keluar mencari angin. Aku minta maaf atas perkataanku tadi. Lupakan. Letih, Pak Bun. Agak kejam saya melakukan saya. Si Adam mana dia? Keluar, kan? Dia terlalu memaksakan dirinya. Saya takut dia bisa. Pak Bun juga telah memaksakan diri. Saya. Itu sudah kewajiban saya. Lagi pula, mendiang suami ibu itu teman karib saya yang saya dulu. Bahkan sudah seperti saudara kandung saya sendiri. Bahkan, dia berpesan kepada saya. Gun, lihat-lihatlah keluarga aku, Gun. Tapi, lihatlah sekarang. Bahkan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Pak Bun sudah berusaha seperti tapi percayalah kan hal itu. Sebentar saya ambilkan teh hangat. Itu kata Risma yang persis ya Pak Bun. Dia persis seperti Tati sebelumnya. Sayangnya di lukisan dia tidak bersama. Ada apa? Dia manis sekali tidak bersambung. Saya yang tidak selesai lukisan itu. Kapan dia lukis Trisno? Ini sebulan yang lalu Pak Bun. Dia hanya melukis. Kapan ini tergerak saja. Apa yang Pak Bun pikirkan? Harta. Apakah benar-benar tidak ada harapan lagi Pak Bun? Bukan itu.
Tapi saya merasa begitu sunyi di dekat sini. Saya merasa begitu sunyi di rumah ini. Sedang di lukisan itu tergambar wajah Hartati yang begitu bahagia, begitu ceria. Seolah terdengar oleh saya gelak kawan yang cemerlang. Apa ya Pak katakan? Rumah ini sudah begitu sepi dan suram. Apa yang ingin Pak Guru katakan sebenarnya? Hartati dalam mengandung 1 bulan. Kenapa baru sekarang Pak Guru katakan? Saya kira ibu atau Adam sudah mengetahui. Kami tidak tahu apa-apa Pak Guru. Kenapa dia tidak berkata? Ini persoalan biasa. Mungkin Hartati akan mengatakan di waktu yang tepat. Kenapa? Mereka saling mencintai. Ya, mereka juga menikah karena saling mencintai. Bagus. Bagus sekali. Tapi saya merasa heran. Seperti ada suatu hal yang membuat mereka saling menjauhi. Tapi tidak pernah saya dengar mereka bertengkar, Pak Guru. Adam bukanlah potongan orang nakal. Bukan. Ada bukan orang nakal. Malah terlalu rapuh dan lemah untuk dilakukan nakal. Tapi yang saya tahu bangun dari luar rumah. Pak Guru, kenapa saya bertanya hal yang seperti itu? Maaf. Bukan maksud saya untuk mencampuri hal rumah tangga orang lain. Tapi ini mengenai pasien saya. Hartati. Saya merasa heran. Mengapa ia bersikeras tidak mau membantu saya? Sampai habis upaya saya. Sudah saya coba katakan padanya. Hartati, hiduplah. Berisi kandunganmu itu hidup. Tapi dia tetap berkata, terima kasih dokter. Tidak perlu dokter. Lalu dipalingkan dengan banyak tembok. Dikatuknya matanya dengan bilu. Seperti sudah terlalu malam. Sudah terlalu celaka. Nah, sudahlah. Maafkan rancangan saya barusan. Saya tidak mau. Kita nantikan si Rahayu. Sebenarnya kemana dia, Bu? Saya juga tidak tahu, Pak. Dia tidak ada pamit kepada saya. Dan saya hanya dapat tak memberikannya saja. Hartati dalam kondisi kritis saat ini. Jika dia dapat mengatasinya sekali ini saja, maka Hartati bisa selamat. Ada yang putus dari diri Hartati, seperti rantai yang kehilangan matanya, dan dia tidak mau menyambungnya. Itulah sulitnya, Bu. Beritahu bila si Rahayu sudah datang, suruh dia masuk. Bu, Bagaimana, Pak? dia menanyakan ibu, tapi apakah anak ibu?
dia sendiri ingin tinggal dalam kepatahannya itu, berbenam dalam kesedihannya, dan mata dia yang keras dikerahkannya sepenuhnya untuk kebinasaan dirinya sendiri. Sejak kapan ya begitu? Kau tak tinggal di sini lagi, Ayu. Tidak. Sejak 10 hari lalu. Tapi Pak, jangan-jangan Bapak mau mengatakan bahwa pergian saya dari rumah ini menyebabkan hati jatuh sakit? Saya tidak bilang begitu, Ayu. Atau Pak Dokter bilang begitu? Kau gelisah karena kau terlalu letih. Yang hendak saya katakan, ialah hatimu yang sudah jauh betul dari rumah ini. Itu soalku sendiri, Pak Gun. Hargai sedikit ibumu, Ayu. Aku tetap menghargainya. Dan aku merdeka menempuh jalan hidupku sendiri yang mau kembali untukku. Tentu, tentu. Dan apa salahnya? Apa salahnya aku berdiri di atas kakiku dan meninggalkan jejak ke ibuku? Tentu, Ayu. Saya juga tidak bilang kalau kau salah. Pak Gun, Bapak masih menganggap aku seperti anak kecil. Tidak, Pak Gun. Aku bukan ayah 10 tahun lalu yang menangis saat kehilangan Brian dan Suti. Aku ini sudah dewasa, Pak Gun. Aku lupa ya. Berapa umurmu sekarang? Aku 22. Ayu, Ayu. Pak Gun, Bapak masih memandang aku seperti anak kecil. Tidak, Pak Gun. Aku sadar apa yang aku lakukan. Aku tahu apa yang aku pilih. Oh. Jadi Bapak punya aku duduk manis di bangku orang tua. Seperti ini. Semua sudah disiapkan oleh mereka. Ya, aku contoh anak yang tidak bisa membalaskan salah tuaku kan? Ayu, saya juga tidak bilang kalau kau salah untuk mereka begitu. Sudahlah. Katakan apa yang hendak Pak Gun katakan. Kau sayang pada Tati, Kenapa bertanya begitu? sayang pada ibumu. Lucu. Aku sayang pada mereka berdua dengan caraku sendiri. Jika kau sayang pada ibumu, hormatilah dia, Ayu. Sudah terlalu makan hati ya karena melihat kelakuan-kelakuanmu ini. Melihat nasibmu yang malang, melihat keadaan yang menimpa Tati. Pak Gun, simpanlah nasihat-nasihat Bapak itu sendiri, Pak. Aku tahu perlu. Dan kalau ada yang hendak Pak Gun katakan, katakanlah terus terang. Nggak usah bertele-tele. Bapak yang menganggap akulah yang mau bencana di rumah ini, bukan? Karena aku tak binasa, hatimu hancur sebabkan aku, kan? Ayu, Pak Gun, aku ini bukan anak kecil lagi. dengarkan dulu, Ayu. Gun, aku ini sudah dewasa. Aku ini sudah menjadi seorang perempuan. Perempuan 2 tahun lalu kan? Masih ingat Pak Gun? Sudah, jangan diungkit, Ayu. Ya, aku bukan gadis lagi. Supaya Pak Gun tak lupa itu. Ya, aku harus berterima kasih kepada Dokter Gun. Karena dokter, bencana itu telah hilang dari tubuhku ini. 2 tahun lalu, bukan? Kamu diam, Ayu. 2 tahun lalu, kau datang padaku dengan air mata yang bercucuran. Meminta bibit dalam perutku ini untuk digugurkan. Oh, iya. Lupa aku. Dulu kan aku masih terlalu kecil. Masih terlalu hijau. Kalau bukan karena mendia ayahmu, tidak akan saya lakukan perbuatan itu. Dan kau tahu, aku tidak pernah kasihan padamu. Oh, dasarnya
melakukan pelanggaran yang besar. Lalu apa artinya pelanggaran untuk membuat kebaikan, dokter? Membunuh sekalipun yang kau lakukan. Ya kita lakukan waktu itu. Sudah, saya tidak mau mendengarnya lagi. Sangka kau mengerti aku sekarang. Ya, saya tidak mengerti. Saya tidak tahu apa maumu. Dengar, Ayu. Saya tidak masalah dengan wanita-wanita yang merdeka seperti kau ini, yang berani membina dan bertujuan hidup sendiri. Tapi kau lupa, Ayu. Kemerdekaan bukan berarti bebas atau kehendak sesuka hatimu. Kemerdekaan berarti berani menerima konsekuensi dari kemerdekaan itu sendiri. Kemerdekaan. Kemerdekaan. Perlukah berpikir tentang kemerdekaan kepadaku? Kau terlalu mencampurkan antara kemerdekaan dan tidak beraturan. Kau lupa, Ayu. Kemerdekaan juga punya batas-batasnya. Tidak bisa lepas dari hukum dan normanya. Dokter, kesadaran. Kesadaran. Kesadaran itulah yang perlu. Sudah kukatakan berkali-kali, bukan? Waktu kau menolong aku, rupanya lalu. Tidak ada kesadaran. Iya, kesadaran. Nggak sadar kau lakukan bersama dengan laki-laki waktu itu. Ya, tidak sadar. Lalu setelah kau dicampakkannya, kau datang kepadaku, minta aku dari sekutumu, membunuh jamin di kandunganmu. Dokter, dosa pembunuhan itu dosa ditanggung dua. Asal kau tahu. Iya. Jadi apa maumu sekarang? Oh, tidak. Sekarang kan dokter tahu. Kita berdua adalah pohon hukum. Jika kau ingin membawa ini ke pengadilan, silahkan saja, Ayu. Silahkan. Oh, tidak, tidak. Buat apa aku harus berkhianat di Pak Dokter? Kita ini kan sudah dewasa. Kita sudah sama-sama hitam. Jangan kau anggap aku akan dengan bodoh mau seperti dulu lagi. Aku juga tidak dengan bodoh lagi datang dengan Pak Dokter. Lebih baik aku bunuh diri. Percaya, Nana. Percaya. Kau tidak percaya? Percaya. Kau akan melakukannya dengan sadar. Kau melihat buktinya. Orang seperti kau ini, yang begitu cinta pada dunia ini, begitu cinta pada dirinya sendiri. Ya, kau hanya bisa berkata bahwa kau akan melakukannya dengan sadar, memilih dengan sadar, tapi tak berani menerima konsekuensi dari perbuatanmu yang merdeka itu. Bangun! Salah. Apa kamu bisa? Kau tak bisa begitu saja. Tidak dibuka lagi dalam sini. Tapi perlu padamu. Dia perlu. Aku tidak bisa menolongnya lagi, dokter. Saya tak dapat lagi menolongnya. Hanya kaulah yang bisa menariknya dari kebakarannya. Berikanlah ia semangat hidup. Dokter Gun, kau tak tahu apa yang telah terjadi antara aku dan Tati. Yang sudah-sudah, jangan diungkit, Ayu. Aku bisa melupakannya, dokter. Tapi Tati, hatinya pada benci padaku. Dan begitu keras dia ingin aku begitu baik hatiku ini, dokter. Perceraian itu tidak akan menerbitkan dendam sebesar apa yang kau kira, Ayu. Dokter, kami bertengkar karena memperlukan seseorang. Tresna, Sudahlah, tak usah aku sebut-sebut namanya. Ayu, Ayu katanya. Cobalah kalaupun dia
menguasai diriku waktu itu. Bisa aku membunuhnya. Tapi sekarang dia telah jatuh dan patah. Aku yang patahkannya, dokter. Ayu, ada kira dengan hati yang lapang dan besar. Yang terpenting saat ini ialah kewajiban mengembalikan semangat hidupnya. Itulah yang terpenting, Ayu. Ayu, Ayu, Hati, Ayu, Hati, oh Hati, Hati, Takut, Hati tidak sedekah diri lagi, Pak. Bagaimana ini, Pak? Kapan kau datang? Tentu saja. Ibu pikir kau tak ingat lagi rumah ini. Aku datang dengan kereta penghabisan. Hartaku mengenai kau lagi. Mila, duduk Ayu. Tidak ada apa lagi. Kenapa ibu bisa seperti itu? Ibu sudah tahu. Dia sudah memilih. Bu, ibu kan bicara seolah-olah dia sudah pergi, Ibu. Ibu sudah tahu, Rahayu. Mengertikah kau? Ibu bilang ibu sudah tahu. Dia sudah bertekad untuk tidak hidup lagi. Sejak dia jatuh sakit malam itu, dia pergi mencari kau, mencari Trisno. Inilah kalian. Salah satu harus binasa. Mana saja kau dengan Trisno selama ini? Ibu mau tahu? Berduaan saja seperti suami istri. Apa pantas perbuatanmu itu? Dia perlu teman. Untuk apa kau pergi dengannya, Rahayu? Dia bisa pergi sendiri. Dia bukan kakakmu, bukan adikmu, bukan saudaramu, apalagi suamimu. Bu, dia manusia, Ibu. Dia dapat cinta. Cinta. Terus kamu katanya tak berpikir itu, Rahayu. Perempuan diciptakan untuk menjadi seorang ibu di muka bumi ini dan menjaga kehormatan kehidupannya itu. Ingatkah kau kejadian bertahun yang lalu? Mau kau ulangi kejadian itu? Itu yang kau maksud cinta? Aku tak tahu, Bu. Tak tahu. Jadi sekarang, apa yang kau lakukan? Akan bunuh diri? Iya. Bunuh diri? Kamu seperti bukan apa-apa.
kebenaran dirimu sendiri. Sudahlah, Bu. Aku tak mau menyakiti hatimu, Bu. Kau sudah menyakiti hatiku, Rahayu. Sudahlah, Bu. Aku tak mau bahas soal itu lagi, Bu. Aku tak tahu lagi apa yang tadi katakan. Kau sudah besar sekarang, sudah dewasa. Dan aku sudah tua. Aku sadar tak ada hal lain atas hidup dan dirinya sendiri. Kita sudah hidup jauh. Hidup seperti orang asing. Kau yang berhak atas hidupmu dan dirimu. Ya, mulai. Titik-titik, Kak.